Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini saya ditemani dengan Mas Indra. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya turut berduka cita atas nggak ketemunya ya Mas ya 8 penambang emas ya Mas di Aji Barang Kabupaten Banyumas ya Mas ya. Semoga para korban itu husnul khotimah, dan katanya ini udah hari ke-8 dan ditutup ya Mas ya. Iya. Pencariannya teman-teman, karena debit air yang semakin naik ya Mas, jadi menyulitkan tim SAR untuk nyari ya Mas ya. Iya, betul. Nah, semoga kejadian ini nggak terulang lagi ya Mas ya, karena kasihan niatnya kerja buat anak istri, buat masa depan bagi yang masih bujang ya Mas ya, malah ada kejadian seperti ini ya. Yang namanya takdir kita nggak ada yang tahu ya Mas ya. Kita tetap waspada, hati-hati, karena memang setiap pekerjaan itu ada resikonya ya teman-teman. Nggak cuma penambang aja, kayak kita gini juga kita punya resiko yang besar ya Mas. Kadang ada bintang-bintang buas teman-teman, juga cuaca, karena alam itu nggak bisa kita lawan ya teman-teman. Itu pun karena kondisi alam katanya Mas. Nah, kuasa Tuhan kita nggak ada yang bisa melawan ya Mas ya. Dan sebenarnya saya mau melakukan penelusuran di area pertambangan tersebut teman-teman, tapi karena masih ada garis polisi dan kayaknya nggak sopan ya Mas ya. Nanti kalian pikirannya, masa sih habis ada musibah di galian lubang tambang tersebut langsung di Expose. iya buat cari duit sendiri gitu teman-teman. Jadinya kita nunggu nanti aja ya Mas ya. Kalau sudah agak berlalu ya Mas, yang namanya kesedihan memang gak akan bisa dilupakan ya Mas ya, tapi seenggaknya ya ini masih anget ya Mas. Nah teman-teman, ini masih di Kabupaten Banyumas juga ya Mas. Ada cerita teman-teman, seorang perempuan yang gantung diri. Ini anak gadis, bukan gadis malah Mas, ini udah menikah, tapi posisinya dia masih istri orang atau janda, saya kurang paham. Dia gantung diri di area lokasi ini teman-teman, karena tempat ini sepi dan dekat dengan jalan, jadi mungkin memudahkan dia Mas untuk naruh sepeda di jalan, naruh sepeda motor, terus dia lari ke sini. Dan katanya itu di pohon apa namanya, saya kurang paham loh Mas, pohon apa saya kurang paham, tapi intinya di area perkebunan ini Mas. Nah ini sebenarnya baru juga, tapi nggak anget ya Mas ya, maksudnya udah agak berlalu gitu. Dan kalau yang di pertambangan itu 8 orang kan masih anget ya Mas ya, masih viral-viralnya ya Mas ya, dimana-mana. Kalau ini orang sudah melupakan Mas kisahnya. Nah baru saya berani ke sini teman-teman. Sebenarnya orang yang DM itu dari dulu Mas, waktu masih anget, tapi saya itu nggak enak teman-teman. Nah si bunuh dirinya korban ini meninggalkan bekas luka Mas di keluarganya gitu. Jadi kesedihan itu sangat dalam, karena ini sebab dan sebab itu keluarga nggak ada yang tahu Mas. Tapi orang tuanya itu memang melihat keganjalan Mas dari si korban tersebut waktu bayi gitu. Dan kejanggalannya saya tidak bisa ceritakan di sini. Nanti kalau sudah bertemu dengan sosoknya saya akan tanya apakah benar, biar kalian dengar juga, tahu, karena saya nggak mau barang katanya gitu Mas. Saya harusnya di depan sosoknya langsung gitu. Si orang tua itu memang menemukan keganjalan itu dari dia bayi Mas gitu. Nah ini tepat hari ke 100 hari loh Mas. Itu namanya apa kalau Jawa ya Mas ya? Mendak. Iya, mendak atau apalah itu teman-teman. Ini hari ke 100 harinya dia meninggal teman-teman. Nah saya sengaja datang di sini, ke sini waktu ke hari 100 dianya meninggal, karena saya di sini ingin mendoakan juga teman-teman. Maksudnya ngepasin, karena di rumah dia juga sedang yasinan gitu loh Mas. Oh iya. Iya, yasinan atau ya gitulah jenisnya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Turun aja. Ini bener-bener kita nggak pernah kesini sama sekali teman-teman. Tapi karena tempatnya ini nggak luas, ini juga perkarangan bukan hutan, jadi kita nggak takut tersesat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak sekali. Astagfirullahaladzim, banyak sekali mas. Ternyata bukan cuma yang kita cari aja di sini, yang perempuan itu yang bunuh diri, yang gantung diri, ternyata ini banyak sekali mas. Astagfirullahaladzim, bau kembang. Dan ini ada sosok anak kecil yang gandengan sama ibunya juga, karena ini dekat dengan kereta api mas. Banyak kecelakaan kereta api juga di sini. Orang yang terlindas kereta api ini banyak, dia gandengan sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Teman-teman, sebenarnya ini bisa diwujudkan teman-teman, tapi saya mau dia keluar dengan sendirinya aja, karena kalau nanti diwujudkan itu biar teman-teman tahu aja dia itu keluarnya dari pohon yang mana gitu ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dilihat di sini pohonnya tinggi-tinggi ya mas, bener nggak? Iya. Lalu di pohon mana ya mas? Oh. Sana, Mbak. Itu ada pohon gede yang Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas Indra, karena memang yang kita cari ini adalah auranya itu kesedihan mas. Jadi nanti pasti sulit sekali untuk keluar mas. Karena apa? Karena dia itu murung lah mas ceritanya ya. Gitu. Jadi ini nanti keluarnya susah teman-teman. Soalnya dia bukan tipe sosok yang jahat. Sebenarnya dia tidak mengganggu teman-teman. Dia tidak mengganggu warga. Tapi saya tuh ingin tahu gimana sih wujudnya dia dan cerita aslinya itu sebenarnya seperti apa gitu teman-teman. Dan sosok yang seperti ini tuh sulit diwujudkan teman-teman. Makanya tadi saya bilang suruh keluar sendiri, karena dia lebih cenderung kayak murung gitu teman-teman, kayak menyendiri gitu. Walaupun ya temennya banyak yang usil, tapi dia tetap murungin diri gitu mas. Mas Indra, nanti kalau sudah keluar, ini yang saya rasakan dia itu membenci laki-laki mas. Waduh. Ya, dia membenci laki-laki. Nah, terus saya harus gimana ini? Baca bismillah aja, doa dalam hati Al-Fatihah 7 kali. Kalau ini saya bisa membaca, saya bisa menerawang dia saat membenci laki-laki mas. Tapi apa hubungannya dengan saat membenci laki-laki itu saya kurang paham. Assalamualaikum. Dengar? Ada suara perempuan menangis. Kecil banget suaranya mas. Kecil banget suaranya. Dengar nggak? Teman-teman dengar nggak? Hai, di mana kamu? Ayo, coba tunjukkan wujud kamu yang sebenarnya. Saya di sini tidak mengganggu kamu. Saya di sini hanya ingin bersilaturahmi saja. Biarin mas, biarin. Silahkan keluar. Assalamualaikum. Saya merasakan dia ada di sekitar kita mas. Di mana kamu? Assalamualaikum. Teman-teman, Pohon ini kayaknya mbak, ini kan gede pohonnya. kayaknya mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada rintihan suara perempuan mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu siapa mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Siapa? Nabila. Astagfirullahaladzim. Cantik sekali mas. Astagfirullahaladzim, tinggi banget. Kenapa jadi seperti ini? Benar kamu yang gantung diri di tempat ini?
Astagfirullahaladzim. Ibumu tahu faktor kamu itu bunuh diri kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas. Nabila ini adalah seorang perempuan yang dia itu nikah berkali-kali, Mas. Kenapa kamu nikah berkali-kali? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, si Nabila mempunyai toh atau tanda lahir di tengah-tengah payudara, Mas. Maksudnya ini payudara kan kanan kiri. Nah, di tengah-tengahnya itu ada toh. Dan itu adalah toh hidup, Mas. Dan toh hidup itu adalah warnanya merah. Itu di kaki kayak ada tompelnya, Mbak. Iya, tapi itu bukan toh yang hidup. Itu hanya tompel. Kalau ini toh itu seperti apa ya? Kayak tanda lahir tapi yang warnanya merah, Mas. Oh iya. Nah, itu nggak bakal bisa hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap perempuan yang memiliki toh di bagian apa? Astagfirullahaladzim. Setiap perempuan yang mempunyai toh merah di bagian situ, kalau menikah pasti suaminya akan meninggal. Jadi kamu sudah nikah berapa kali? Astagfirullahaladzim. 15 kali. Allahu Akbar. Itu 15 kali memang kamu sengaja nyoba untuk memastikan mitos tentang toh itu atau bagaimana? Ya Allah, Mas. Dia nikah selama 15 kali itu, teman-teman, itu memastikan aja, Mas. Memastikan dia mempunyai toh, dan toh itu toh merah. Katanya kalau menikah pasti suaminya meninggal. Dan dia nyoba selama 15 kali, suaminya meninggal semua, Mas. Berarti kamu belum sama sekali mempunyai anak? Belum. Oh, jadi 3 bulan menikah meninggal. 3 bulan menikah meninggal. Seperti itu. Lantas, apa faktor yang membuat kamu bunuh diri? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dia frustasi karena memang dia nggak mau di badannya itu ada seperti itu, Mas. Tapi itu kan takdir Tuhan ya, Mas ya. Jadi dia frustasi, menikah berkali-kali gagal, meninggal, dan belum sempat punya anak karena waktunya hanya sebentar, 2 bulan 3 bulan udah meninggal. Jadi dia itu depresi dan dia memilih untuk gantung diri, Mas. Berarti ibumu tahu kalau kamu ada tanda lahir di situ, toh gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi bunuh diri itu bukan jalan yang terbaik. Saya juga punya tetangga yang seperti itu, tapi dia masih anak kecil. Mungkin dia masih sekolah SD. Tapi nggak tahu nanti kalau dia udah menikah, apakah nasibnya akan sama seperti kamu. Tapi itu bukan jalan yang terbaik. Karena setahu saya bisa dioperasi, Mas. Tapi kalau mau ngoperasi itu harus sampai akarnya, teman-teman, agar nggak tumbuh lagi. Itu setahu saya ya, teman-teman. Nggak tahu menurut pengalaman kalian gitu. Karena kamu udah benar-benar merasa kamu tuh nggak pernah punya suami yang abadi sampai selamanya. Jadi kamu gantung diri di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ini pas hari ke-100 kamu itu meninggal. Saya sengaja datang ke sini pas di hari yang ke-100. Itu karena saya ingin membarengin yang di rumah kamu itu lagi yasinan. Dan saya juga akan mendoakan kamu. Apakah saya boleh lihat toh yang ada di bagian dada kamu? Bismillah. Astagfirullahaladzim, Mas. Kecil sebenarnya, teman-teman, nggak terlalu besar. Tapi Allahualam, kita punya kepercayaan masing-masing, semua kembali ke diri kita ya, Mas ya. Saya nggak bisa bilang apa-apa karena itu bukan kuasa manusia, itu sudah bawaan kamu dari lahir. Tuhan yang mengatur semuanya. Mungkin ini takdir kamu untuk menikah berpuluh-puluh kali. Mohon maaf, mungkin saya membangkitkan kamu, menghadirkan kamu, itu membuat kamu
membekas sakit hatinya. Sebagai imbalannya, saya akan doakan kamu supaya kamu lebih tenang dan kamu tidak boleh membenci kenyataan. Karena sebenarnya ini yang terjadi, ini yang terbaik buat hidup kamu. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mas Indra bantu baca Al-Fatihah Mas ya, sama-sama ya teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Syaratul lazim. Khairul mahdum. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Syaratul lazina an'amta alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, Mbak Nabila sudah pergi. Mungkin dia nggak bisa melupakan tempat ini, dia masih suka bergentayangan di tempat ini, tapi itu tidak mengganggu teman-teman, karena dia bukan sosok yang jahil gitu. Karena tadi saya bilang dia penuh dengan aura yang sedih, dia selalu murung, karena selama hidup dia menikah selama 15 kali tuh suaminya meninggal semua. Memang benar teman-teman Mas. Mungkin kalian bisa searching di Google juga, dan saya juga punya tetangga yang seperti itu, tapi dia masih anak kecil. Entah nanti kalau dia udah menikah apakah sama seperti Mbak Nabila ini. Nasibnya teman-teman semua kembali kepada Tuhan ya, semua Tuhan yang mengatur. Intinya kita manusia hanya bisa berusaha, dan semoga teman-teman kalau kalian punya masalah ataupun kendala di hidup kalian yang mungkin membuat kalian itu depresi, tolong hindari hal-hal seperti ini ya. Bunuh diri itu tidak baik teman-teman, itu bukan jalan keluar ya, karena memang dilarang oleh agama juga. Pikirkan baik-baik, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Bukankah begitu Mas Indra? Ya teman-teman, ambil sisi positifnya aja, yang negatif dibuang jauh-jauh. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua yang menonton video ini, dan semua teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga ikut mendoakan si sosok Mbak Nabila ini, semoga dia lebih tenang dan dia tidak membenci kenyataan sewaktu dia hidup di dunia ya teman-teman. Mungkin saya akan tutup sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya Fani Ramadhani dan Mas Indra pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas, kita pulang Mas.